Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Fauzia Farhana dengan NIM 4323024, kelas 4E, Program Studi Sistem Informasi SMIP Cirebon. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Pelabelan untuk Klasifikasi Data Terstruktur Berbasis Machine Learning. Pertama-tama saya akan menjelaskan section 1 pendahuluan, yang berisi latar belakang dan paradigma. Penelitian ini bermula dari adanya pergeseran paradigma dalam pengembangan machine learning, yaitu dari model-centric AI yang berfokus pada pengembangan algoritma menuju data-centric AI yang menempatkan peningkatan kualitas data sebagai faktor yang sangat pentingnya dengan algoritma itu sendiri. Dalam paradigma ini, kualitas data labeling menjadi sangat penting karena label yang dihasilkan berperan sebagai ground truth, yaitu dasar pembacaan model. Akurasi, konsistensi, dan reliabilitas label akan menentukan kemampuan model dalam mengenali pola dan melakukan generalisasi. Namun, proses pelabelan secara manual meskipun akurat ternyata membutuhkan biaya, waktu, dan keterlibatan pakar yang besar, serta rentan terhadap inkonsistensi antara notator atau yang dikenal dengan label noise. Di sisi lain, penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih membahas strategi pelabelan secara terpisah atau hanya pada domain tertentu, sehingga belum ada sintesis komprehensif yang mengintegrasikan evolusi strategi, dampak terhadap kualitas dataset, dan performa klasifikasi. Inilah yang menjadi kesenjangan penelitian yang mendasari penelitian saya. Kemudian selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai strategi data labeling yang digunakan dalam klasifikasi data terstruktur. Kedua, menganalisis pengaruh setiap strategi pelabelan terhadap kualitas dataset dan performa model klasifikasi. Dan yang ketiga, mengevaluasi kelebihan, keterbatasan, serta tantangan implementasi setiap strategi tersebut dalam berbagai konteks aplikasi. Dari ketiga tujuan tersebut, kemudian saya rumuskan ke dalam 3 pertanyaan penelitian atau research question sebagai berikut. Yang pertama, strategi data labeling apa saja yang telah digunakan untuk mendukung klasifikasi data terstruktur berbasis machine learning? RQ kedua, bagaimana pengaruh setiap strategi terhadap kualitas dataset dan performa model klasifikasi? RQ ketiga, apa kelebihan, keterbatasan, dan tantangan implementasi setiap strategi dalam berbagai konteks aplikasi, serta bagaimana arah pengembangan penelitian di masa depan? 3 RQ inilah yang menjadi acuan dalam proses sintesis tematik pada bagian hasil dan pembahasan. Untuk menjawab ketiga RQ tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan SLR yang mengacu pada pedoman Prisma 2020 agar proses pencarian, seleksi, dan sintesis literatur berjalan sistematis, transparan, dan direplikasi. Pencarian literatur dilakukan secara eksklusif pada database Scopus. Saya memilih database Scopus karena cakupan jurnalnya bereputasi dan juga memiliki metadata yang lengkap. Strategi pencarian disusun menggunakan pendekatan block building dengan 4 kata kunci utama, yaitu data labeling, structured data, machine learning, dan classification yang dihubungkan menggunakan operator AND dan OR. Artikel didiskusikan apabila membahas strategi data labeling, data annotation, weak supervision, pseudo labeling, rule-based labeling, atau pendekatan sejenis lainnya, dan memberikan kontribusi pada salah satu research question. Sebaliknya, artikel dieksklusikan apabila hanya membahas pengembangan algoritma klasifikasi, perangkat keras, atau publikasi dataset tanpa penjelasan metode pelabelan. Kemudian, hasil ekstraksi data, proses seleksi artikel mengikuti tahapan Prisma sebagaimana ditampilkan pada gambar 1. Pada tahap identifikasi, diperoleh 122 artikel dari Scopus tanpa ditemukan dokumen duplikat. Setelah difilter berdasarkan tahun publikasi, itu dari tahun 2022 sampai 2026, jumlah artikel menjadi 80 filter. Kemudian ketika difilter jenis dokumen berupa dokumen artikel, menyisakan 42 artikel. Kemudian ketika difilter bahasa Inggris menghasilkan 47 artikel, dan filter open access menghasilkan 33 artikel. Seluruh 33 artikel tersebut kemudian diperiksa secara full text pada tahap penilaian kelayakan. Dan sebanyak 10 artikel dikeluarkan karena tidak berfokus pada strategi data labeling atau tidak memberikan kontribusi terhadap research question. Dengan demikian, sebanyak 23 artikel akhirnya memenuhi seluruh kriteria dan diikutsertakan dalam proses sintesis, yang kemudian dikelompokkan ke dalam 3 tema. Itu tema pertama, mengenai strategi pelabelan data untuk RQ1 sebanyak 8 artikel. Tema kedua, mengenai dampak kualitas dan performa untuk RQ2 sebanyak 8 artikel. Dan tema ketiga, mengenai tantangan dan arah depan untuk RQ ketiga sebanyak 7 artikel. Kemudian selanjutnya, pada section 3, hasil dan pembahasan, evolusi strategi pelabelan, merujuk pada tema ke-1. Masuk ke bagian hasil dan pembahasan, tema pertama membahas evolusi strategi data labeling untuk klasifikasi data terstruktur yang menjawab RQ1. Hasil menunjukkan bahwa
Strategi data labeling berkembang secara bertahap, diawali dari manual dan expert annotation, yang menjadi gold standar karena akurat, namun padat karya, mahal, dan sulit diskalakan, terutama pada domain yang memerlukan validasi seperti kesehatan. Selanjutnya, berkembang pendekatan semi-otomatis, seperti active learning, di mana model membantu memilih sampel data yang paling informatif untuk dianotasi oleh manusia, sehingga mengurangi beban anotasi manual tanpa mengurangi kualitas dataset. Kemudian berkembang pula strategi weak supervision dan pseudo labeling, yang memanfaatkan aturan berbasis pengetahuan dan estimasi confidence score untuk melabeli data tanpa pengawasan penuh, meski masih beresiko mengalami error propagation apabila label awal kurang akurat. Pada paling mutakhir, muncul AI-assisted annotation yang memanfaatkan natural language processing, large language models, dan generative AI untuk anotasi otomatis maupun pembuatan data sintesis. Secara keseluruhan, evolusi ini menunjukkan pergeseran menuju kolaborasi antara manusia dan kecerdasan buatan, bukan menggantikan peran manusia sepenuhnya. Selanjutnya, section 4, hasil dan pembahasan. Sini membahas tema kedua dari RQ, yaitu mengenai pengaruh strategi data labeling terhadap kualitas dataset dan performa klasifikasi. Dari sisi kualitas dataset, expert annotation terbukti menghasilkan ground truth yang paling solid, akurat, dan konsisten, khususnya untuk domain klinis. Sementara itu, strategi sintesis labeling dan weak labeling terbukti mampu memperkaya variasi data dan mengurangi kebutuhan anotasi manual, namun tetap menjaga kualitas dataset tetap terkontrol. Dari sisi performa model, label yang akurat terbukti secara langsung meningkatkan skor akurasi dan advanced score model klasifikasi. Selain itu, integrasi large language model dengan domain knowledge juga terbukti mampu mempertahankan performa yang tinggi, meskipun jumlah data berlabel yang tersedia sangat terbatas. Dengan kata lain, kualitas label bukan sekadar pelengkap, tetapi faktor yang secara langsung menentukan seberapa baik model mampu melakukan prediksi dan generalisasi. Kemudian pada section 5, tantangan dan arah pengembangan. Pada section ini membahas tema ketiga dari RQ, yaitu mengenai tantangan, keterbatasan, dan arah pengembangan strategi data labeling. Tantangan pertama adalah biaya dan ketergantungan terhadap pakar. Anotasi manual sangat krusial pada domain spesifik seperti medis yang membutuhkan pemahaman mendalam, sehingga membutuhkan bottleneck dari sisi biaya, dan waktu. Tantangan kedua adalah label noise dan error propagation, di mana strategi pseudo labeling rentan terhadap penyebaran kesalahan apabila model awal tidak cukup akurat. Tantangan ketiga adalah bias dan data imbalance, akibat interpretasi anotator yang berbeda-beda serta kelangkaan sampel pada kelas tertentu. Dan tantangan yang keempat, heterogenitas format data serta keterbatasan generalisasi. Misalnya pada data electronic health records maupun data EEG yang mempersulit standarisasi dan menghambat model untuk digeneralisasi lintas institusi. Selanjutnya, arah riset masa depan. Berdasarkan tantangan-tantangan yang sudah disebutkan, hasil sintesis mengusulkan 3 arah pengembangan penelitian di masa depan. Yang pertama, pemanfaatan large language model untuk ekstraksi informasi kompleks dan pelabelan otomatis yang lebih adaptif pada format laporan yang heterogen. Kedua, pengembangan data sintesis dengan tingkat fidelity yang lebih realistis menggunakan generative AI untuk mengatasi kelangkaan data tanpa melanggar privasi. Yang ketiga, domain adaptation, yaitu pengembangan metode transfer learning dan standarisasi representasi data agar model pelabelan dapat digeneralisasi dengan lebih baik lintas institusi maupun domain. Dan yang terakhir, pada section 6, simpulan, dapat disimpulkan 3 hal utama dari penelitian ini. Yang pertama, evolusi strategi data labeling bergerak menuju pendekatan human in the loop, di mana kecerdasan buatan berperan melakukan otomasi berat, sementara manusia tetap berperan sebagai validator ahli. Yang kedua, strategi AI-assisted annotation, large language models, dan synthesis data generation terbukti efektif dalam mengurangi beban biaya anotasi, sekaligus tetap menjaga performa klasifikasi tetap tinggi sejalan dengan paradigma data-centric AI. Dan yang ketiga, sebaik apapun algoritma atau model klasifikasi yang dikembangkan, performanya tidak akan optimal tanpa ground truth atau label yang presisi dan berkualitas. Dan demikian, pemilihan strategi data labeling yang tepat menjadi fondasi penting dalam pengembangan sistem klasifikasi data terstruktur berbasis machine learning. Demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai
SLR saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.